Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba mereview produk herbisida yang mana fungsi dari herbisida ini adalah sebagai herbisida pratumbuh. Dari produk mana? Ya, ini adalah goal dari produk saprotan utama yang terbaru. Silahkan disimak berapa dosis per hektarnya dan cara aplikasinya. Jangan di skip agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Semua tumbuhan yang tumbuh di area tanaman pokok, baik itu yang tumbuh pada tanaman padi, yang tumbuh pada tanaman bawang, atau yang tumbuh pada tanaman sayuran dan palawija lainnya yang tidak dikehendaki keberadaannya dan itu menimbulkan kerugian disebut gulma. Jika teman-teman petani memulai usaha tani, baik itu usaha tani padi, jagung, ataupun sayuran, teman-teman petani harus mengetahui apa itu gulma dan jenis-jenis gulma dan cara pengendaliannya. Gulma yang tumbuh pada tanaman padi, yang tumbuh pada tanaman bawang, ataupun yang tumbuh pada tanaman jagung dan palawija lainnya pasti berasal dari biji ataupun tunas gulma itu sendiri yang ada di tanah atau di area lahan tersebut. Jenis-jenis gulma yang mengganggu tanaman perlu diketahui. Kenapa? Ya, karena untuk menentukan cara pengendalian yang sesuai. Dan jika kita menggunakan herbisida, kita bisa menentukan jenis herbisida apa yang bisa membasmi atau mengendalikan gulma tersebut. Selain jenis gulma, persaingan antara tanaman dengan gulma juga perlu dipahami, terutama dalam kaitannya dengan waktu pengendalian yang tepat. Jika gulma atau rumput yang tumbuh di area tanaman pokok tidak dikendalikan, kehadiran gulma pada lahan tidak jarang atau pasti bisa menurunkan hasil dan kualitas panen. Penurunan hasil bergantung pada jenis gulma, kepadatan gulma, lama persaingan dalam pengambilan unsur hara antara gulma dengan tanaman pokok, dan senyawa alelopati yang dikeluarkan oleh gulma yang bisa mematikan tanaman pokok. Pada umumnya, cara pengendalian gulma yang banyak dilakukan yaitu dengan cara mekanis ataupun dengan cara teknis. Pengendalian secara mekanis yang telah dilakukan oleh teman-teman petani di lapangan antara lain yaitu menggunakan tangan. Teknik pengendalian gulma mekanik dengan menggunakan tangan bisa dilakukan pada jenis-jenis gulma yang berdaun lebar ataupun yang baru tumbuh dan mempunyai perakaran yang dangkal, karena itu dapat dilakukan dengan cara mencabut secara manual dengan menggunakan tangan. Selain menggunakan tangan, teman-teman petani juga bisa menggunakan alat bantu sejenis cangkul. Ya, gulma yang sudah tumbuh ataupun yang baru tumbuh bisa dengan mudah dicabut ataupun dibasmi dengan cangkul. Namun, di area pertanian modern seperti zaman sekarang, yang mana tenaga kerja pun susah dicari, akhirnya teman-teman petani milenial lebih memilih dalam pengendalian gulma menggunakan cara kimia, yaitu menggunakan herbisida yang tepat untuk mengendalikan gulma pada tanaman pokok. Petani milenial lebih banyak menggunakan dengan cara kimia, yaitu teknis pengendalian gulma dengan secara kimia yang banyak dilakukan menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida ataupun zat kimia untuk membasmi gulma ataupun rumput, teman-teman petani harus melakukannya dengan cara hati-hati dan bijaksana. Teman-teman petani harus memenuhi 6 tepat, yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran, tepat takaran, tepat konsentrasi, dan tepat cara aplikasinya. Selain itu, harus pula
mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan aman bagi lingkungan ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membeli herbisida sebagai cara untuk membasmi gulma, teman-teman petani harus mengetahui jenis herbisida. Ya, jenis herbisida itu ada 2 macam, dilihat dari waktu pengendalian gulma tersebut, yaitu ada herbisida pratumbuh dan herbisida purna tumbuh. Dalam video ini, saya akan mencoba mereview jenis herbisida yang digunakan atau yang biasa dipakai oleh petani-petani dalam pengendalian rumput atau gulma pada lahan tanaman bawang, lahan tanaman padi, ataupun lahan tanaman palawija lainnya. Ini adalah herbisida Gold 240 EC. Herbisida kontak pratumbuh berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, yang berwarna coklat tua, digunakan untuk mengendalikan gulma pada pertanaman bawang merah, pada tanaman padi, dan tanaman kedelai. Herbisida Gold 240 EC adalah jenis herbisida berbahan aktif oxyfluorphen yang bisa mengendalikan gulma berdaun lebar pada tanaman padi, pada tanaman bawang, ataupun pada tanaman kedelai. Untuk dosis formulasinya, teman-teman petani bisa menggunakan 1-2 liter per hektar, dan cara penyemprotan pada tanaman bawang, aplikasi dilakukan 3 hari sebelum tanaman bawang ditanam hingga 5-7 hari setelah tanaman bawang itu tumbuh. Aplikasi dilakukan pada tanah dengan keadaan yang lembab. Dan jika teman-teman petani menggunakan herbisida Gold pada tanaman padi sawah, maka teman-teman harus melakukan 3 hari sebelum bibit padi dipindah tanamkan. Pada saat aplikasi, keadaan tanah di area lahan tanaman padi yaitu macak-macak. Pengendalian bisa mengikuti kebiasaan petani setempat. Itulah review mengenai produk Gold 240 EC dari Saprotan Utama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe